pertama dia kalau pemakai sudah kecanduan itu bisa keluar keringat yang berlebihan ya. Gitu. Coba dicek ada keringatnya nggak? Oh, pada sini Pak. Oke Sobat Justisi ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Iya betul sekali, dan tepatnya di kesempatan pagi hari ini kita podcast Suni bisa langsung berbincang-bincang nih bersama langsung dengan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini selamat datang Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rahmat SIKSHM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam hidup sehat tanpa narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Izin dulu ya Pak. Ya, silakan, santai aja kita ya. Iya Pak, ada pepatah nih Pak yang berkata tak kenal maka tak sayang. Kalau dia kan jadi Jangan di... Gak siap. Yang ketiga ya. Ya Pak, berarti izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Yaitu Putri Karunianingsih, biasa dipanggil Bunga. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya dan juga teman saya. Saya Joshua Immanuel Putra. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya. Ya, oke, saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Agus Rahmat. Silakan dengan Pak Jenderal Agus. Ya. Terima kasih Bapak sebelumnya telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini ya bisa bersama kami mahasiswa juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen. Ya, terima kasih juga untuk para mahasiswa dari KSG. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semuanya. Oke Bapak, sebelum memulai topik ya Bapak, BNN di bayangan kalayak umum itu ya Pak, BNN itu pasti kan sudah terkenal Badan Narkotika Nasional gitu Pak ya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama Bapak supaya teman-teman juga tahu nih sebenarnya BNN itu bukan hanya sekedar Badan Narkotika Nasional saja gitu. Nah untuk itu memulai topik ini Pak, kita mau bertanya mengenai sejarah singkat itu Pak, mengenai BNN, badan bentuknya seperti apa, terus sejarahnya, tanggal pembentukannya, tujuannya, peranan dan fungsinya, terkhusus untuk Provinsi Jawa Tengah ini sendiri Pak. Ya, baik. Saya akan menjelaskan secara singkat kapan bentuknya BNN dan bentuk tujuannya bentuk untuk apa. Bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disingkat dengan BNN-RI ini tahun 1971 dengan keluarkannya instruksi Presiden nomor 6 tahun 1971 yang menunjuk kepala Bakin yaitu Badan Pelaksana Eksekutif Presiden untuk menangani berbagai permasalahan nasional termasuk dalamnya adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Bakin ini membentuk Fakultas Impres yang berfungsi mengkoordinasikan penanggulangan narkoba meski tanpa wewenang operasional di lapangan. Dan kemudian tahun 1997 ini masalah narkoba di Indonesia semakin meningkat dan tentu ini mendorong pemerintah untuk membentuk suatu badan yang dinamakan dengan Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau BKNN di tahun 1999. Dan selanjutnya di tahun 2002 ini digantikan namanya menjadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI yang diberikan wewenang operasional dan tentu BNN juga menerima anggaran dari pemerintah di dalam APBN yaitu mulai tahun 2003. Dan sebagai tanggapan atas ancaman narkoba yang semakin serius, ini dikeluarkan juga oleh pemerintah dan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika dan juga pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi terutama dalam pembinaannya. Dan dalam pematasan ini kami memfokuskan pada jaringan narkoba, yaitu kita memiskinkan para bandar narkoba untuk menekan
pendanaan narkoba ini jangan sampai nanti disalahgunakan untuk mendukung terorisme maupun kegiatan politik yang mengganggu stabilitas politik. Ini dia, Mas. Terima kasih Pak ya. Jadi dengan kebijakan ini sendiri ya Pak ya, ini sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, kira-kira tuh tugasnya dan peranan fungsinya seperti apa sih Pak dari BNN sendiri? Ya. Kalau BNN Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bagian struktural ya. Jadi ada BNN pusat, kemudian BNN tingkat provinsi, di bawahnya lagi ada BNN kabupaten kota ya. Kalau di Jawa Tengah ini kita memiliki satu BNN provinsi di Kota Semarang dan ada 9 BNN kabupaten kota dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, BNN sendiri ya ini sebuah lembaga pemerintah non kementerian ya, atau disingkat dengan LPNK, dan mempunyai tugas apa saja, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, kemudian pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau sempat dengan PPTN, kemudian selain narkotika juga psikotropika yang diangkat menjadi undang-undang narkotika, kemudian juga melakukan pengawasan prekursor dan bahan aktif lainnya kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol. Dan BNN ini dipimpin oleh seorang kepala BNN berpangkat bintang 3 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan dasar hukum BNN adalah sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Terima kasih Bapak ya. Kita sekarang lebih tahu ya bagaimana fungsi dan peranan BNN tersendiri gitu. Jadi bukan hanya ya mengurangi narkoba saja, tapi ada pendiri sendiri gitu. Selanjutnya mungkin Saya boleh nanya Pak? Ya, boleh. Dalam gerakan mahasiswa versus narkotika nih Pak, ya sebenarnya gerakan ya Pak, tentu perlu dukungan dari luar ya Pak, setuju kan Pak? Ya. Jadi apa sih bentuk dukungan BNN terhadap gerakan ini Pak? Gerakan mahasiswa melawan narkotika. Ya, dukungan gerakan mahasiswa untuk melawan narkotika, ya tentu kita perlu kerjasama antara perguruan tinggi dengan BNN. Biasanya kita membuat MOU ya, perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan BNN. Nah, kemudian kita memberikan kesempatan kepada BNN untuk melakukan pengabdian masyarakat ketika KKN ya. Seperti sekarang ini kita ada KKN tematik dari Stikes dan Kilobojo maupun Kesdam. Ini contohnya kita latih dulu selama 2 hari, kemudian setelah mendapat ilmunya dia menjadi penggiat anti narkoba, kemudian kita terjunkan ke lapangan ya untuk melakukan tugasnya sebagai penggiat PPTN. Nah, selain itu juga kita juga memberikan program namanya Kampus Bersinar. Jadi Kampus Bersinar ini kami kerjasama dengan perguruan tinggi dan juga KITI, yaitu kegiatannya yang pertama adalah kampanye anti narkotika di kampus-kampus, baik kepada para mahasiswanya maupun para dosennya. Kemudian juga melakukan pemeriksaan urin, yaitu deteksi dini untuk mengetahui apakah para mahasiswa ini dan juga rektoratnya ada yang terindikasi menyalahgunakan narkotika atau tidak. Nah, sebagai contoh kemarin kami melakukan di perguruan tinggi di UNES, yaitu kurang lebih ada mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang lama, termasuk S1 dan S2 ini sebanyak kurang lebih 11.400 orang. Kita lakukan deteksi dini berupa pemeriksaan kesehatan dengan cara memeriksa urin. Nah, ini juga nanti akan mudah-mudahan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kami juga melaksanakan deklarasi anti narkoba yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ini kita berharap adik-adik mahasiswa memiliki komitmen bersama untuk menolak narkoba, mendukung program pemerintah untuk mencegah narkoba, dan juga apabila ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu memakai, mau direhabilitasi.
Nah, ini program dukungan antara BNN dengan para mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi. Jadi kalau dari tadi udah kepunas gitu ya Pak ya, kapan nih gue ke SMS? Iya. Ya, kita kapan aja siap, ya, segera. Bisa apa ini ya? Iya, lobby. Ya. Oke Bapak, mengenai tadi kan sudah disampaikan juga Pak ya, di BNN ini kira-kira di divisi ada apa aja gitu kan? Terus di Provinsi Jawa Tengah. Ya, di BNN Provinsi Jawa Tengah kita ada memiliki divisi atau bagian atau bidang ya. Yang pertama di bawah kepala BNN provinsi ini ada kepala bagian umum atau bagian umum. Ini biasanya melakukan tugas bagian administrasi ya, mengurusi internal baik itu SDM, perencanaan, kemudian logistik, transportasi gitu ya. Nah, kemudian pengadaan barang dan lain sebagainya, termasuk penggajian untuk pegawai. Kemudian yang kedua adalah bidang pemberantasan dan intelijen. Ini dipimpin oleh seorang Kombes Pol. Dia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan undang-undang narkotika maupun undang-undang pencucian uang. Jadi para bandar, pengedar, ya, kemudian orang-orang yang memiliki narkotika besar, ini kita proses, sidik, dan kita miskinkan supaya tidak lagi bisa jual beli narkoba. Kemudian yang ketiga adalah bidang rehabilitasi. Ini dikepalai oleh seorang ya, yaitu eselon atau golongan 4B ya, golongan 4B. Ini dia melakukan tugas untuk merehabilitasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika atau dikenal di masyarakat umum sebagai pemakai. Nah, direhabilitasi, kemudian juga setelah direhabilitasi misalnya programnya 3 bulan misalnya, setelah 3 bulan ada program lagi namanya pasca rehabilitasi. Kita masih awasi dia 3 bulan lagi sampai 6 bulan gitu. Itu ada programnya. Nah, di rehabilitasi ini kalau orang yang menggunakan ringan atau sedang biasanya terawat jalan gitu. Tapi terlebih dahulu kita asesmen dulu, kita nilai oleh tim dokter, psikolog, ya. Kemudian ada tim hukum dari penyidik BNN, penyidik Polri, jaksa itu, apakah dia pemakai ringan, sedang, atau berat. Ya, kemudian apakah dia memang penyalahguna atau korban atau pemakai, atau malah sebagai pengedar atau bandar. Nah, tentu kalau dia hanya penyalahguna ya dan memenuhi undang-undang serta aturan yang ada, misalnya memakai sabu di bawah 1 gram, nah ini diberi kesempatan rehabilitasi selama 2 kali ya. Rawat jalan kalau memakai ringan dan sedang. Tapi kalau dia memakai berat itu di rawat inap ya, baik itu di tempat di Rido di BNN sana maupun bisa di beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita secara gratis. Kemudian yang keempat adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ini tugasnya adalah mewujudkan daya cegah dan daya tangkal di masyarakat. Contohnya misalnya melakukan sosialisasi ya, baik daring, luring, mungkin dengan memasang baliho, banner, seminar, workshop ya. Kemudian juga melakukan desa bersinar. Jadi program unggulan kita ini desa bersinar. Desa bersinar ini adalah program kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian kalau daerah itu rawan, maka kita kasih program namanya desa bersinar, desa bersih dari narkoba. Diharapkan, diharapkan yang tadinya rawan menjadi tidak rawan, jadi aman. Ya, jadi merah menjadi hijau, kira-kira itu dengan program namanya desa bersinar. Kemudian ada lagi namanya program life skill, ya, yaitu kita melatih para mantan napi atau keluarganya atau orang yang rentan terkena narkoba. Kita berikan skill, kemampuan, kita panggilkan pelatih, kita berikan alat, misalnya tadinya jual beli narkoba, supaya beralih menjadi tukang servis AC. Maka kita panggil ahli di bidang AC, dilatih dia selama 3 hari, kita berikan alat. Setelah selesai latihan, diharapkan dia mampu untuk
bekerja sendiri sebagai tukang AC, tukang bengkel atau apa gitu ya. Ini namanya pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi Jawa Tengah. Ada masih banyak program lain lagi yang bisa dilakukan di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Oke, baik. Kalau dari saya ingin nanya sesuatu nih Pak. Jadi pencapaian apa sih yang Bapak dapat selama menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah? Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini selama ini ya Pak, udah ada prestasi apa saja Ya. nih, kita pengen tahu juga Ya. ya kan? Ya, ini bisa saya jelaskan pencapaian dari BNN sendiri ya. Ya. Selama ini bahwa se-Indonesia ini BNN ini sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah membentuk desa bersinar. Di seluruh desa ini ada kurang lebih 1.485 desa yang sudah bersih dari narkoba, ya, dari sejumlah ribuan desa. Kemudian yang kedua adalah kami membentuk namanya ketahanan keluarga. Jadi keluarga yang rentan dipengaruhi untuk bisa jual beli narkoba, ini kita perkuat dengan program lainnya ketahanan keluarga. Ini sebanyak 3.803 keluarga. Kemudian kita juga memetakan kawasan rawan narkoba. Jadi ada 8 indikator dan 5 indikator pendukung yang kita manfaatkan untuk memetakan daerah desa atau kelurahan itu rawan apa tidak. Ada 4 kategori, ada rawan, waspada, siaga, dan aman. Ya, nah itu jumlahnya adalah 7.426 kawasan rawan narkoba. Kemudian kita juga melakukan namanya kota tanggap ancaman narkoba. Ya, nah, ya kota disebut kota. Kota tanggap ancaman narkoba ini kita ada program di mana program ini kita melihat apakah suatu kota kabupaten itu tanggap kalau ada ancaman bahaya narkoba tidak. Nah, ini setelah kita nilai, se-Indonesia ini ada 48 kota kabupaten yang sangat tanggap dan ada 3.025 kota kabupaten yang kita nilai sebagai tanggap ancaman narkoba. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pelatihan yang tadi saya jelaskan, life skill ya, yaitu kita melatih mantan napi ataupun keluarganya yang rentan narkoba, yaitu sebanyak 279 kali pelatihan. Kemudian ada jumlah orangnya 6.239 orang. Dan kemudian ada program namanya Alternative Development, yaitu budidaya komunitas alternatif. Dan ini biasanya dilakukan, misalnya ada masyarakat yang biasanya menanam ganja seperti di Aceh. Maka kebiasaan menanam ganja ini kita rubah, jangan sampai dia menanam budidaya ganja lagi. Kita latih misalnya dengan biji kopi, gitu. Nah ini sudah kurang lebih di Indonesia ada 10.000 hektar atau 10.865 hektar kurang lebih yang sudah diubah, ya, baik itu dengan kopi, dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, petaninya berapa jumlahnya? Sudah kurang lebih kita bina itu 10.541 petani. Ya, jadi petani ganja, menjadi petani kopi, buah dan sebagainya. Kemudian juga kita ada program namanya cooperation ya, kerjasama. Kerjasama ini kurang lebih kita ada 124 MOU yang sudah kita buat. Nah, kalau di Jawa Tengah itu dengan perguruan tinggi itu sudah kurang lebih 18 perguruan tinggi kita kerjasama. Kemudian ada program namanya IBN, intervensi berbasis masyarakat. Yaitu suatu program di mana kita melatih di desa itu, di desa bersinar tadi itu, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Jadi misalnya di situ kita latih sebagai pendamping ya, agen pemulihan namanya. Agen pemulihan 5 orang di tiap desa kita latih, kemudian dia mencari di desa itu siapa yang memakai atau memakai penyalahguna. Nanti diajak didampingi untuk ke BNN untuk diobati. Nah ini kita telah melatih kurang lebih 1.336 bibit IBN ya. Kemudian kita juga melakukan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi, ya baik yang swasta maupun yang
negeri ya, pemerintah. Ini kurang lebih ada 3.716 lembaga, dan kemudian juga kita melakukan pelatihan tenaga medis ya yang melakukan rehabilitasi, ini sebanyak 7.697 orang, dan juga kita melakukan rehabilitasi terhadap klien ya, kepada masyarakat yang datang maupun yang ditangkap oleh petugas penyidik baik BNN maupun kepolisian yang dibawa ke tempat kami untuk melakukan asesmen. Kemudian kita lakukan rehabilitasi sebanyak 97.263 orang, yang cukup banyak sekali. Nah, kemudian juga kita melakukan proses terhadap tersangka yang sudah kita tangkap dan kita ajukan ke jaksa untuk disidang pengadilan, ada kurang lebih 2.931 orang. Itu pendampingan kami yang cukup lumayan ya, banyak. Banyak juga ya? Iya, iya. Saya ada 11 kategori tadi saya. Iya, wah, lima banget ya. Nah, Pak, maksudnya saya mau nanya tuh faktor-faktor penyebab orang menggunakan narkotika itu seperti apa? Iya. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan orang menggunakan narkotika ya. Ya, tentu banyak faktor yang menyebabkan orang itu menggunakan narkotika. Misalnya yang pertama adalah karena dia bergaul dengan kawannya yang bisa dipengaruhi, akhirnya dia bisa salah bergaul ya. Biasanya dia ditawari terlebih dahulu, kemudian setelah ditawari dia mau mencoba. Nah, makanya sebagai mahasiswa harus mau untuk menolak ya, jangan sampai salah bergaul akhirnya diajak untuk mencoba narkoba. Harus pandai-pandai pilih teman juga. Iya, harus pandai pilih teman. Jadi faktornya itu karena salah bergaul sehingga dia diajak untuk memakai dan dia tidak mampu untuk menolak. Nah, jadi harus berani menolak. Ya, berani menolak. Ya. Kemudian apalagi faktornya? Faktor lainnya adalah karena keluarganya broken home misalnya. Ya, nah, ini juga biasanya karena ada permasalahan keluarga, orang tuanya, akhirnya anak itu jadi pikiran, akhirnya melarikan diri dan menggunakan narkoba. Nah, ini adik-adik mahasiswa kalau ada keluarganya yang sedang broken home, ya harusnya tegakkan juga kepada Tuhan. Ya, jangan justru malah melarikan diri ke tempat hiburan yang apalagi negatif, menyalahgunakan narkoba, jangan gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah faktor karena iman dan takwanya yang kurang ya. Makanya kita perlu terus meningkatkan iman dan takwa kepada anak-anak kita ya. Para orang tua juga kita himbau supaya mari kita perkuat imannya. Boleh belajar kuliah untuk menggali ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, tetapi jangan lupa ilmu agama itu juga sangat penting. Ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Bacalah kitab sucimu setiap hari. Ya, kalau di Islam itu ya Al-Quran, kemudian juga Al-Hadis, itu harus dipelajari setiap hari dan diamalkan. Ini mudah-mudahan menjadi benteng untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Yang berikutnya lagi adalah pengaruh arus informasi yang cukup deras. Sekarang ini teknologi informasi ini sangat cepat ya, dan kita bisa buka di Google maupun di internet ini. Nah, ini juga harus membentengi diri ya anak-anak mahasiswa ini. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan rawan-rawan para mafia narkoba ini. Akhirnya anak-anak nanti diberi gratis mau ya. Akhirnya diajak pakai bersama mau, jangan tolak, karena nanti biasanya dikasih dulu gratis, setelah itu nanti suruh beli sendiri. Akhirnya uang saku yang tadinya untuk uang saku diberikan narkoba, mau beli buku belikan narkoba, lama-lama berbohong pada orang tua, ya keluarga. Nah, ini saya kira mahasiswa sudah dewasa dan bisa memilih mana baik mana yang tidak. Demikian. Oke, Pak. Nah, kita pengen tahu nih Pak, kira-kira tuh yang biasanya sering pakai narkoba itu kalangan usia berapa gitu Pak? Yang paling rentan gitu Pak? Ya, dari hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa di Indonesia ini telah melakukan penelitian bersama dengan BNN, jumlah totalnya di
di tahun 2023 ini dari umur 15 sampai 64 tahun yang telah menggunakan narkoba ini sebanyak 173 dari 10.000 penduduk atau 1,73%. Jumlah totalnya kurang lebih 3.330.000 jiwa. Jadi cukup besar sekali penyalahguna yang ada di Indonesia. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri ini ada kurang lebih 1,30% atau 195.081 jiwa. Dan meskipun ini mengalami penurunan ya dari tahun sebelumnya, yang tahun 2021 itu ada 3,6 juta jiwa hasil penelitiannya, jadi ada mengalami penurunan. Tetapi ini pangsa pasar yang masih besar, dan anak-anak pelajar maupun mahasiswa ini juga ada peningkatan sedikit ya, dari 0,97 menjadi 0,98. Jadi umur antara 15 sampai 35 tahun. Nah, ini kita berharap sebagai generasi muda penerus bangsa ini, ya mudah-mudahan mereka memiliki kekuatan mental yang kuat, ya tahan dari godaan untuk menyalahgunakan narkoba, dan mudah-mudahan dengan diberikan sosialisasi ini mereka lebih paham bahwa bahaya narkoba mengancam kita. Yang dirusak itu adalah susunan saraf otak manusia dan bisa mempengaruhi seluruh organ kita, ya nanti akhirnya rusak jantungnya, ginjalnya, dan akhirnya cepat meninggal dunia, ya demikian. Bahaya sekali ya teman-teman. Jadi yang sekali-sekali coba narkoba ya, ada dampaknya sangat-sangat bahaya sekali gitu ya Pak ya. Ya. Nah iya Pak, untuk mengenai selanjutnya ini kita tuh mau tanya nih Pak, BNN ini dari tahun ke tahun itu apakah mekanisme kerjanya seperti apa gitu sih Pak? Ya, untuk mekanisme kerja dari BNN sendiri, bahwa ya, kita tahu BNN ini kan langsung di bawah presiden ya, dan kita juga ada struktural dari BNN pusat, kemudian kabupaten kota, provinsi kabupaten kota ya. Nah, kita di kepemimpinan sebelumnya itu kita memiliki hashtag namanya War on Drugs. Ya, ini Bapak Pemimpinan Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Kolose, kita memiliki hashtag namanya BOD, War on Drugs. Ya. Nah, sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Komjen Pol Dr. Martinus Hukum MSI ini, kita dengan hashtag Indonesia Bersinar, ya Indonesia Bersinar. Nah, tentu seiring dengan perkembangan zaman, bahwa Bapak Presiden ini memerintahkan kepada semua kalangan BNN dari pusat maupun daerah untuk melakukan penanggulangan ini dengan cara yang tidak standar. Kenapa? Karena narkoba ini merupakan kejahatan extraordinary crime, yang kejahatan luar biasa, dan juga kejahatan transnational crime, kejahatan yang tidak mengenal batas dan ruang. Ya, kita bayangkan produksi sabu itu tidak di sini, ada di luar negeri, ada di Thailand, di Myanmar, bahkan di Iran sebagainya, tapi barangnya ada di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ya, bisa. Ya, ini menunjukkan bahwa ini kejahatan yang luar biasa dan transnational crime. Maka Bapak Presiden memerintahkan pada tahun 2023 harus ditangani dengan cara yang luar biasa dan harus melibatkan semua elemen masyarakat. Maka di tahun 2024 ini dengan tema hari-hari bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia Bersinar. Nah, ini kami mengajak kepada seluruh elemen termasuk mahasiswa, mari kita bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Jawa Tengah Bersinar menuju Indonesia Bersinar, itu bersih jadi narkoba. Nah Pak, ini kita akan jeda sebentar gitu ya Pak, untuk Sobat Justisia ya, kita nanti akan segera kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Talk and Chill. Balik lagi di podcast Talk and Chill. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, terkait jenis-jenis narkoba. Yang paling banyak ditangani itu jenisnya apa aja sih Pak?
Ya, di Indonesia termasuk di Jawa Tengah ini ada beberapa jenis yang sering disalahgunakan oleh masyarakat penyalahguna khususnya. Misalnya hasil penelitian dari BRIN dan BNN ini didapatkan hasil pada tahun 2023, yaitu yang pertama adalah ganja yang paling banyak disalahgunakan, yaitu sebanyak 42,02%. Ini juga mungkin karena harganya yang terjangkau, ya, terutama para mahasiswa ini juga banyak menggunakan ya. Kemudian juga ada beberapa profesi lain yang juga menyalahgunakan. Kemudian yang berikutnya adalah sabu. Sabu ini sebanyak 23,74% yang penyalahgunanya. Cukup banyak sekali ya, baik di kalangan mahasiswa maupun orang yang sudah bekerja, termasuk juga pengangguran yang menyalahgunakan ini. Yang berikutnya adalah seperti daftar G yang salah gunakan ya, seperti NIPAM dan lain sebagainya, ini ada 12,06%. Nah, ini juga selain pada kalangan pelajar ya, juga mahasiswa. Ini selain itu juga ada beberapa jenis lain lagi yang disalahgunakan seperti triethylbenidil, tramadol, ya, magadon, kemudian ada lagi pilih kecil-kecil harganya murah ya, 1.000 sampai 3.000 rupiah ya per butir. Nah, ini yang saat ini banyak digunakan. Ini juga harus waspadai ya teman-temannya, jangan sampai mengedukasi. Ini semuanya akan merusak susunan saraf otak mahasiswa ya, atau semua yang menyalahgunakan, dan akhirnya nanti dia bisa paranoid, halusinasi ya, rasa ketakutan yang berlebihan. Nanti ketemu orang yang rambutnya cepat aja dikira polisi, dikira jangan dia lari ya. Ya, parno. Takutnya kalau dia di gedung yang tinggi akhirnya dia lompat, mati ya. Nah, kemudian juga akhirnya merusak organ tubuh yang lain. Dan dia bisa namanya penyakitnya skizofrenia. Jadi gangguan jiwa yang berat, gitu ya. Nah, akhirnya nanti dia bisa bunuh diri ataupun cepat meninggal dunia karena organ tubuhnya rusak ya, karena tadi dari narkoba yang disalahgunakan. Demikian. Dari sini siapa? Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, ciri-ciri orang yang bisa mengkonsumsi narkoba itu seperti apa sih Pak? Ya, ini ciri-cirinya di sini ada nggak ya? Enggak, ini sinus. Oh iya. Aduh, jangan-jangan yang pakai. Nyamuk nih Pak. Ya, kan terus ini gimana sih Pak? Ya, nanti setelah ini kita pas sahur ya. Ayo. Tangan bersih Pak. Oh, bersih ya, ya. Ya, mudah-mudahan bersih dulu ya. Beneran ya? Ya, kalau kita lihat dari ciri-ciri sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba antara lain ya, yang pertama dia kalau pemakai sudah kecanduan itu bisa keluar keringat yang berlebihan ya. Gitu. Coba dicek ada keringatnya nggak? Oh, Panas ini Pak. Kemudian juga dia bisa kehilangan nafsu makannya, ya. Dan seringnya dia berbohong, ya, karena dia butuh uang misalnya untuk beli narkoba, dia suka berbohong pada orang tuanya. Maaf Pak, kalau Bu, Ayah minta uang dong untuk beli buku, ini ada surat buku, padahal nggak ada, tapi digunakan untuk beli narkoba. Kemudian dia suka merongrong keluarga, ya, selain orang tua maupun keluarga yang lainnya juga gitu. Kadang-kadang dia pinjam dong sepeda motornya, dia pakai kemudian digadekan. Nah, bisa juga begitu ya. Kemudian juga sering bosan di rumah, dia juga betah di rumah, namanya uang dengan teman-temannya yang saling menggunakan itu ya. Kemudian dia bisa paranoid ya, dia ketakutan berlebihan. Nah, tadi itu melihat orang yang lebih cepat dikira tugas, sudah dia lari kabur. Ya, kemudian dia euforia, bergembira berlebihan, gitu ya. Kemudian dia kalau dipandang melihat tidak melihat mata, ya, menghindari kontak mata, ya. Kemudian tidak mau dinasihati. Bahaya. Sebagai hewan kan ya? Enggak. Jadi
Jadi biasanya orang itu, anak itu patuh dan taat kepada orang tua, ya. Kemudian setelah dia menggunakan narkoba, akhirnya tidak mau lagi nasihati, ngeyel, ya. Dia jangan-jangan minum obat ngeyel, ya. Tapi ya minum ini narkoba, ya. Nah, kemudian dia menunjukkan sikap yang membangkang. Ini ada tetangga saya yang menggunakan narsabu, yang tadinya anak ini dilahirkan oleh ibunya 9 bulan 10 hari, begitu kecil dibesarkan, dia baik-baik, tahu-tahu setelah pergaulan menggunakan narkoba, akhirnya dia melawan orang tuanya, ya tidak patuh taat lagi, kemudian dia membangkang kalau dinasihati, bahkan orang pun dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, ini salah cirinya. Kemudian dia melalaikan tanggung jawab, ya, kalau dikasih tugas dari dosen, dari gurunya, PR-nya nggak dikerjakan, ya, cenderung nanti nyontek temennya lagi. Ini masih nyontek. ChatGPT ya. Aduh, Jadi, ketahuan. melalaikan tanggung jawab. Yang biasanya dia ibadah rajin ke masjid, ke gereja, atau sholat 5 waktu, dia tidak lakukan lagi. Jadi melalaikan tanggung jawab. Ataupun di tanggung jawab yang lainnya pun pekerjaan pun demikian, dilalaikan dia. Kemudian dia juga sering menjauh dari keluarga, ya, suka menyendiri, gitu ya, tidak mau ke keluarga. Kemudian sering pulang larut malam. Nah itu ya, Yosua sering pulang malam. Pulang pagi sih. Pulang pagi malam ya. Iya. Mungkin karena baca kelompok ya. Iya. Kan rajin ya. Ya, oke. Nah kemudian sering bolos sekolah atau kuliah. Ayo, Nah, gitu. siapa nih? Nah ini perlu diwaspadai kalau ada yang sering-sering bolos kuliah, ya sekolah, ini jangan-jangan mereka kumpul dengan teman-teman untuk menyalahgunakan narkoba. Nah ini contoh-contoh mereka yang sering menyalahgunakan narkoba, ya. Selain juga masih ada ciri-ciri yang lain, ya. Demikian. Oke, Pak. Nah, udah lagi kita mau tanya nih Pak ya, mengenai apa saja sih sumber-sumber informasi gitu ya, yang dukungan yang tersedia dari BNN itu bagi mahasiswa ya, supaya bisa tahu nih pusat-pusatnya gitu ya, kita lihat dari penyalahgunaan narkoba itu seperti apa gitu. Ya, kalau sumber informasi ya dan dukungan yang tersedia dari BNN untuk mahasiswa supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yang pertama dari mahasiswa tentu bisa datang langsung ya ke BNN. Nanti kita berikan informasi tentang bagaimana sih bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara menghindarinya gitu. Samping itu juga bisa adik-adik mahasiswa mengikuti akun media sosial yang dimiliki oleh BNN ya. Apa ini Pak? Ya banyak, ada Facebook, ada Twitter, ya, ada X, Instagram, ya ada TikTok, ya dan lain sebagainya. Silakan itu nanti dicari ya. Akunnya di browsing. Iya. Ya. Nanti mahasiswa juga bisa menghubungi pihak kemahasiswaan di perguruan tinggi masing-masing untuk nanti juga disalurkan ke BNN Provinsi Jawa Tengah atau BNN Kabupaten. Nah, juga bisa menghubungi para relawan ya atau satgas anti narkoba di kampusnya masing-masing yang sudah terbentuk, nanti dikomunikasikan dengan kami. Dan juga kalau misalnya memerlukan sosialisasi atau perlu narasumber ya, workshop, seminar, nah silakan juga bisa membuat surat ya permohonan kepada kami ya, untuk kami nanti tunjuk narasumber ya untuk bisa kami datangi ke tempat acaranya. Seperti kemarin kami dari Universitas Mulia Kudus ya, kepada adik-adik mahasiswa yang baru diberikan sosialisasi, kemudian bersaurin, kemudian juga di UINUS ya kita juga sudah melakukan, kemudian banyak sekali ya program ini di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan ke depan nanti dengan UKSW ya juga kita bisa lakukan ya. Oke, baik, Bapak nih Ini ada saya juga mau nanya. Nah. Ini kayaknya teman saya nih terjebak di lembah hitam ya. Waduh, Oh, pemerintah iya. apa nih? Ya gitu deh. Ini cara membantu teman yang terjebak di lembah hitam itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau ada rekannya yang saat ini sedang menyalahgunakan narkoba ya, atau memakai narkoba jenisnya apapun ya, baik narkotika, psikotronika atau bahan adiktif lainnya, ya termasuk di dalamnya alkohol ya, ganja, sabu atau obat-obatan lainnya, maka caranya yang bersangkutan harus berani rehabilitasi. Ya,
Berarti rehabilitasi itu para pemakai harus mau datang sendiri ataupun didampingi oleh pendamping ya, oleh kawannya, oleh orang tuanya, oleh dosennya atau agen pemulihan yang telah dilatih ke BNN provinsi maupun ke BNN kabupaten atau di tempat IPWL. IPWL itu adalah instansi penerima wajib lapor. Misalnya di rumah sakit umum daerah, ya bisa kalau di UKSP itu Salatiga ya, ini di rumah sakit umum daerah Salatiga misalnya gitu, ya atau poliklinik atau puskesmas yang sudah menjadi IPWL. Nah ini silakan datang, nanti konsultasi, setelah itu di asesmen, setelah nanti diketahui apakah ini pemakai ringan, sedang atau berat, berikan terapi ya. Juga bisa adik-adik lapor ke relawan ya atau satgas anti narkoba di tempat kuliah masing-masing ya. Kalau di UKSW ya mungkin lapor ke relawan atau satgas anti narkoba di UKSW. Nanti diteruskan ke bagian kemahasiswaan, kemudian dikomunikasikan dengan BNN untuk diberikan layanan rehabilitasi secara gratis. Ya. Oke, nah Pak, ini gimana sih dari BNN itu untuk bekerja sama gitu dengan pihak kepolisian ya, dengan institusi pendidikan itu untuk mencegah dan juga menegakkan penyalahgunaan narkoba termasuk di lingkungan universitas itu? Ya, jadi kami melakukan kerjasama ini dengan berbagai instansi, tidak hanya dengan perguruan tinggi, tapi juga dengan instansi penegak hukum lainnya, yaitu dengan kepolisian. Nah, kami kaitannya dengan perguruan tinggi bersama-sama dengan kepolisian juga melakukan sosialisasi, memberikan penyuluhan ya dengan tujuan untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal para mahasiswa agar mereka berani menolak narkoba ya. Kemudian kami juga melakukan operasi justisi, yaitu melakukan pemeriksaan atau penggeledahan saat bersama ya di perguruan tinggi maupun di tempat-tempat hiburan juga ya. Nah, mungkin ada mahasiswa yang sedang di tempat hiburan, nah itu juga kita lakukan pemeriksaan apakah dia menyalahgunakan narkoba atau tidak gitu ya, dengan cara selain kita periksa secara fisik ya, dipupil matanya segala macam gitu ya, kemudian kita tes urin juga di situ apakah dia menggunakan narkoba atau tidak. Kemudian kita juga menjalin kerjasama untuk penyebaran informasi ya, informasi, dan juga tentu kami kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan asesmen terpadu. Apa itu asesmen terpadu? Asesmen terpadu itu adalah suatu kegiatan untuk menilai apakah seorang tersangka atau seorang pelaku penyalahgunaan narkoba, misalnya mahasiswa, ditangkap oleh kepolisian, dibawa ke BNN, kemudian kami membentuk namanya tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu dibagi dua, namanya tim medis dan tim hukum. Nah, tim medis ini terdiri dari dokter dan psikolog, psikiater, nanti menilai apakah dia memakai ringan, sedang dan berat. Ya, kemudian tim hukum ini terdiri dari penyidik BNN, penyidik Polri, dan juga kejaksaan. Ini menilai apakah dia itu memang produsen, bandar, pengedar, ya, atau dia memang penyalahguna, atau pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah, kalau nanti dia pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika atau istilahnya pemakai, dan dia memenuhi surat edaran Mahkamah Agung nomor 10, yaitu memakai sabu misalnya di bawah 1 gram, maka itu bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, dari dua tim ini nanti akan memberikan surat rekomendasi hasil asesmen. Dari surat itu dijadikan pegangan bagi BNN maupun IPWL ya untuk melakukan rehabilitasi. Apakah dia masuk misalnya pemakai ringan atau sedang, maka dilakukan terapi namanya rawat jalan. Nah, tapi kalau misalnya dia berat, maka dia rawat inap ya mungkin selama 3 bulan dan sebagainya. Ini tugasnya tim asesmen terpadu yang dibentuk antara kami dengan kepolisian. Itu yang kita lakukan. Ya. Ada berapa kasus mahasiswa sih Pak yang menggunakan narkoba itu sejauh ini yang sudah pernah ditangani? Ya, dari BNN Provinsi Jawa Tengah ini telah melakukan upaya pengungkapan kasus
dengan menangkap beberapa orang pelaku narkotika termasuk para mahasiswa. Jadi jumlah tersangka yang kita sudah proses itu ada kurang lebih 6 orang, dan ini melibatkan dari 6 perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah ini, dan barang buktinya kurang lebih ada 3 kg ganja. Ya, jadi ini pengedarnya oknum mahasiswa, pembelinya juga di kalangan para mahasiswa di 6 perguruan tinggi itu, gitu ya. Dan ini tentu sangat prihatin kita dan perlu segera kita cegah jangan sampai ini meluas. Kita bersyukur ini sudah bisa diungkap dan mudah-mudahan tidak ada lagi nanti ke depannya, ya. Nah, juga saya mau nanya terkait konsekuensi hukumnya, Pak. Jadi apa saja sih konsekuensi hukum bagi mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu? Ya. Ya, dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di sana dijelaskan bahwa bagi mereka sebagai produsen, kemudian bandar, pengedar, ya, dan kalau toh itu dilakukan oleh para mahasiswa sendiri, maka dia dapat diproses hukum, yaitu diberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Ini memang sangat berat dalam Undang-Undang Narkotika kita. Bisa diberikan hukuman pidana penjara seumur hidup, ya, atau hukuman mati, ataupun bisa 20 tahun pidana penjara atau 5 tahun, dan juga denda, ya, dendanya juga tentu besar sekali. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada adik-adik mahasiswa yang ditangkap dan dihukum pidana penjara yang cukup berat karena kasus narkotika. Ya, terus kalian capek prestasi, belajar yang giat untuk mencapai cita-cita. Ini Indonesia butuh generasi muda yang berkualitas SDM-nya, yang tentu harus bersih dari narkoba. Mudah-mudahan ini bisa dipegang, diterapkan sehingga tidak ada satupun masa yang akan dihukum kembali. Terima kasih nih Pak, ya. Tadi sudah berbincang-bincang gitu ya, kalau ini 1 jam Ini 1 jam nih, nggak terasa. Iya, nggak terasa. Nah, kita nanti boleh ini Pak untuk gitu, jadi kita mau lihat juga nih tempat-tempat rehabilitasi mungkin di sini gitu. Nanti kita kalau boleh gitu Pak bersama-sama dengan Bapak, nanti kita syuting di BNN di Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, tentu sangat boleh sekali ya, supaya masyarakat khususnya para mahasiswa mengetahui ya tempat di BNN Polisi Jawa Tengah ini fasilitasnya seperti apa, dan nanti supaya tahu di mana tempat-tempat nanti apabila ingin memberikan informasi, rehabilitasi, konsultasi dan sebagainya, ya silahkan nanti kita kawal, kita dampingi untuk melihat semua fasilitas yang ada di BNN Provinsi Jawa Tengah. Nah, terakhir nih Pak, pesan untuk mahasiswa di Jawa Tengah agar terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkotika. Ya, kepada adik-adik saya, anak-anak saya, para mahasiswa, mahasiswi di seluruh Jawa Tengah dan khususnya mahasiswa UKSW, kami mengajak kepada kalian semuanya, mari yang pertama harus berani menolak. Gini ya, di tangan apa? Berani menolak. Ya. Yang kedua harus berani rehab. Ya, harus berani rehabilitasi. Ya, yang ketiga harus berani lapor. Ya, jadi berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Apa itu berani tolak? Berani tolak adalah mahasiswa harus berani menolak ajakan untuk mencoba narkoba. Ya, katakan tidak, say no to drugs. Ya, jangan ewo-ewo, nggak enak. Wah, itu kawan saya akrab, sahabat saya, atau mungkin pacar saya. Ya, meskipun ceweknya itu cantik dan cowoknya itu ganteng seperti saya. Nah, gitu kan. Jangan pernah mau dirayu untuk memakai narkoba. Tolak, ya harus tolak. Apapun itu tolak. Yang kedua, harus berani rehabilitasi. Manakala memang adik-adik saat ini ada yang menggunakan narkoba, atau mungkin kawannya, saudaranya, atau mengetahui masyarakat dimanapun berada, ajak mereka untuk berani rehabilitasi. Ya, itu bukan aib, tapi justru pahlawan penyelamat bagi mereka yang mampu mengajak untuk rehabilitasi. Ya, dan yang ketiga adalah berani lapor.
yaitu manakala ada adik mahasiswa mengetahui adanya yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba, segera lapor ke BNN. Ya, nanti akan kita lindungi, kita jamin, dirahasiakan, dan akan kita ungkap dan berantas lepas hitam barang bukti narkoba. Yang berikutnya, kami mengajak kepada semuanya, mari kita bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah ini bersinar narkoba, dimulai dari kampus UKSW bersinar, ya, kampus UKSW bersinar, bersih dari narkoba. Dan dengan cara bagaimana? Mari kita perangi narkoba bareng-bareng. Perangi narkoba bareng-bareng. Perangi. Jangan takut ya, karena Takut, dia ya. mau tahu langsung lapor aja. Jangan Jadi jadi- tolak, iya. jadi rehab, berani lapor ya. Jangan jadi orang gak enakan guys. Nanti resikonya kayak dia. Dikit lagi nih Pak ya, tadi kan ini pasti yang nontonnya audiensnya banyak nih mahasiswa nih Pak ya, Ya. khusus untuk kami mahasiswa Fakultas Hukum nih Pak. Kita tadi mungkin udah berbincang-bincang, kita tertarik nih kalau buat magang gitu, gimana sih Pak? Setahu kita kan kalau dari mahasiswa dari Fakultas Hukum itu juga ada MOU gitu ya dengan BNN gitu. Ya. Gimana sih Pak persyaratannya gitu ya, Ya. kita bisa magang gitu mungkin di sini. Ya, jadi setelah kita melakukan MOU antara BNN Jawa Tengah dengan perguruan tinggi, yang di dalamnya juga kita memberikan kesempatan untuk adik-adik melakukan magang KKN ya dalam rangka kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, di sini banyak ya anak-anak mahasiswa yang melakukan magang di sini. Nanti dari perguruan tingginya mengirimkan surat saja ke BNN Jawa Tengah berapa banyak dan berapa lama akan melakukan magang, atau mungkin penelitian untuk membuat skripsi misalnya, ya, ataupun mungkin juga S2 atau S3 juga banyak di sini yang melakukan penelitian. Nanti akan kami berikan kesempatan dan nanti akan kami bantu sampai dengan selesai. Luar biasa. Wah, jadi tuh teman-teman udah dikasih tahu sama Bapak nih Jadi ya. spill tuh. Jadi Ya, buat tapi yang tidak hanya hukum saja, mungkin kesehatan masyarakat, ya, kedokteran, Ruang terbuka lebar. Iya. psikologi, ya, komunikasi, dan lain sebagainya ya. luar biasa. Ya Pak, sekali lagi terima Terima kasih kasih banyak, Pak. gitu ya, Sama-sama, Pak. terima Tidak kasih. terasa juga kita udah 1 jam gitu ya bersama-sama dengan Bapak di sini, dan juga mohon maaf nih Pak ya apabila kita ini berdua gitu ada banyak kesalahan, mungkin ada kata yang tidak berkenan. Ya, gitu sama-sama, ya. sama-sama. Ya. Jadi, terima kasih dan Nah, terus itu, sebelum Pak. itu, Mhm. sebelum berakhir nih, jadi kita ada penyerahan sesi kenang-kenangan lah istilahnya dari koordinator satuan tugas kami kepada David Ariel, silakan. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, kami dari Satuan Tugas Podcast Talk and Chill Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, ada sedikit kenang-kenangan nih Pak untuk Pak Ya, oke. BNN Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Pak. maju terus. Satu, Pantang mundur. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman ya yang mau info-info lebih lagi gitu, jangan lupa untuk ikuti sosial media ya dari BNN dan juga dari kita nih lembaga mahasiswa Fakultas Hukum. Jangan lupa juga di subscribe ya, di like juga gitu ya. di share juga. Nah, di komen-komen juga gitu ya. Oke, untuk itu kami nih Yemima dan juga Joshua. pamit undur diri ya. Dan bersama Bapak ya, terima kasih sekali lagi Bapak Terima ya. kasih, terima kasih. Dan itu kami untuk pamit undur diri sampai kita jadi. Terima kasih sekali lagi. Talk and chill. Bye. Bye. Salam hidup sehat tanpa narkoba.